Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana banjir belum pulih, ratusan jiwa di Tapanuli Selatan kini menghadapi fenomena pergerakan tanah. Pengedar di Tanjung Balai ditangkap saat akan kirim 8 kg sabu-sabu yang disimpan rapi di balik speaker mobil. Kasus pembunuhan ibu dengan terduga pelaku putrinya masih jadi misteri. Rekonstruksi digelar di tempat kejadian dengan ditemani psikolog anak. Ya, kita awali informasi pertama, jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi di Sumatera terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga 15 Desember jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.016 orang. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban jiwa terbanyak dengan total 424 orang meninggal dunia dan 32 orang hilang. Berikutnya Sumatera Utara yakni 349 jiwa meninggal sementara 90 orang masih belum ditemukan. Sumatera Barat jumlah korban meninggal mencapai 243 orang dan 90 lainnya hilang. Sehingga data terkini dari dashboard penanganan dampak bencana banjir dan longsor BNPB mencatat ada 1.016 orang meninggal dunia dan 212 orang belum ditemukan. Lebih dari 7.600 orang terluka dan ratusan ribu orang masih mengungsi. Akibat bencana alam ini lebih dari 158.000 rumah rusak. 434 rumah ibadah, 290 gedung kantor, serta 145 jembatan hancur hingga akses ke sejumlah wilayah masih terputus. Ya, belum lagi rampung penanganan bencana banjir bandang, ratusan jiwa di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga harus menghadapi bencana lainnya. Fenomena pergerakan tanah telah merusak lebih dari 150 rumah dan penghuninya terpaksa mengungsi. Ratusan warga di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terancam kehilangan tempat tinggal. Rumah-rumah warga rusak parah akibat tanah bergerak. Dari pendataan Kepala Desa Tandihat terdapat 157 rumah yang rusak. Sebanyak 637 jiwa sudah mengungsi. Mereka mengungsi di sejumlah titik dan bergabung bersama dengan korban banjir bandang. Warga berharap tidak berlama-lama tinggal di pengungsian. Untuk itu mereka meminta segera dilakukan relokasi. Harapan Ibu untuk dibangun rumahnya dengan secepat mungkin. Ya. Ibu udah berapa lama di pengungsian ini, Bu? Udah 2 minggu lebih. Oh, oke, apa aja, Bu, yang Ibu rasakan selama di pengungsian ini? Nggak tenang pikirannya. Badannya semua nggak senang, pikirannya badannya pegal-pegal, nggak ada yang senang. Kalau rencana relokasi sudah ada dapat dari PTPN, sudah datang yang dari pusat pun sudah datang, yang dari provinsi pun sudah datang, yang dari Batang Toru pun sudah datang. Kalau tempat relokasinya sudah dapat, tapi kalau suratnya belum datang, 9 hektar sudah dipatok. Lokasi Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di perbukitan memang rawan akan pergerakan tanah dan longsor. Faktor geologis seperti kelembaban udara dan curah hujan yang tinggi diduga menjadi pemicu pergerakan tanah yang merusak seratusan rumah warga. Rizky Ramadan melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, menerjang jalan yang tergenang banjir tidak menyurutkan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Karya Alfa Omega YKAO dan Pakuan Group untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada korban terdampak bencana di Tapanuli Tengah.
Genangan banjir tak menyurutkan semangat tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama Yayasan Karya Alfa Omega dan Pakuwon Group. Risiko mobil bisa terjebak banjir harus diambil karena masyarakat korban banjir bandang membutuhkan layanan kesehatan. Usai menerjang banjir di ruas jalan Humala Tambunan di Kelurahan Tukan, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, tim membuka posko kesehatan gratis di SMA 1 Tuka. Antusias para korban banjir bandang ini terlihat saat mereka hadir di lokasi sebelum dan sesudah mereka melaksanakan ibadah minggu. Diare bang, sama anak juga. Ibu sama anak terkena diare ya? Iya, mencret. Udah berapa lama nih kena diare? 3 hari bang. 3 hari. Ya terima kasih lah sama bapak-bapak itu, dokter-dokter itulah. Sama kalian lah, terima kasih lah. Karena datang ke sini jauh dari Jakarta itu aja lah. Sampai saat ini YPP dan YKAO serta Pakuwon Group sudah memberikan pelayanan kesehatan di 4 lokasi terdampak banjir bandang dan longsor. Di antaranya di Kota Sibolga, Kelurahan Angin Nauli, dan Kelurahan Sipange, dan Desa Angoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Desa Aigaroga, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain pelayanan kesehatan gratis, tim juga membawa bantuan sembako dan makanan untuk para pengungsi. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Banjir bandang dan longsor di Sumatera melumpuhkan akses darat hingga membuat bantuan tersendat. Berbagai upaya dilakukan untuk menyalurkan bantuan. Distribusi jalur udara dilakukan dengan mengerahkan armada dan pasukan TNI Angkatan Udara untuk menembus bencana. Sembari memikul karung beras, korban banjir bandang di Bener Meriah Aceh melewati perbukitan yang masih longsor. Jalanan terjal berlumpur sampai melewati sungai dilakukan agar mereka tidak kelaparan di tengah krisis pangan yang melanda. Tak kuat menahan beban di pundak, warga memilih menggunakan motor. Tapi tentu tidak mudah karena jalanan bak jalur off-road. Jalur darat yang terisolasi membuat jalur udara jadi satu-satunya cara untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Satu persatu bantuan diterjunkan lewat pesawat angkut TNI Angkatan Udara. Di bawahnya, korban banjir bandang menanti secercah harapan yang jatuh dari langit. Di titik lainnya di Sumatera Utara, helikopter Super Puma milik TNI AU mampu mendarat hingga bantuan terdistribusi dengan cepat. Warga berdatangan, antusias menyambut bahan pokok yang datang dari udara. 2 pekan setelah bencana, TNI AU menerima puluhan ton sembako untuk korban banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. Ada 3.000 dus, sesuai dengan rekan-rekan lihat semuanya. Totalnya adalah 43,5 ton. Isinya bahan makanan, termasuk beras, dalamnya beras, sembako lah, sembako isinya itu. Ini akan didistribusikan untuk masyarakat kita, rekan-rekan kita yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Tak hanya soal logistik, korban banjir juga menanti menyalanya listrik. Karena sejak bencana, tak ada aliran listrik yang menyala. Presiden pun angkat suara soal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus. Meski medan dan kondisi yang sulit, semua turun tangan agar jaringan listrik segera menyala. Termasuk misi mengangkut 6.021 kg logistik PLN untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak. Tim Liputan SCTV melaporkan.
Ya, di tengah upaya penanganan bencana Sumatera pada akhir pekan kemarin, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membahas sejumlah hal. Dalam rapat terbatas ini, Presiden memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Selain memberi arahan terkait stabilitas harga dan insentif diskon di momen libur Natal dan Tahun Baru, Presiden juga membahas percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk para korban bencana Sumatera. Momen rapat terbatas ini di Hambalang ini diunggah akun Instagram resmi Menteri Sekretariat Kabinet.